Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada halaman 18 baris ketiga, apa kata Al-Imam Ghazali? Ayyuhal walad, lembaran ketiga dari belakang. Dari belakang lembaran ketiga, halaman 18, barisnya baris ketiga. Ayyuhal walad, ayyuhal walad, wahai anak. Al ilmu bila amalin jununun. Junun orangnya disebut majnun. Etan orangnya disebut dengan majnun. Orangnya disebut dengan majnun. Apa dikatakan? Al ilmu bila amalin jununun. Ilmu tidak pakai amal, gila. Edan. Ilmu banyak tapi nggak ada amalnya, itu gila katanya. Hanya orang gila yang ilmunya doang banyak tapi tidak diamalin ilmunya. Berarti apa? Bapak edan nggak? Waras apa edan? Kita ini waras apa edan? Kalau waras, ilmunya kerjain. Nggak pengen kita majnun, nggak pengen kita gila. Ilmu yang ada pakai. Kenapa? Lihat, wal amalu, dan amal itu bi ghairi ilmin, tanpa pondasi ilmu, la yakun, tidak akan terwujud. Gak bisa. Ilmu nggak pakai amal, gila. Amal nggak pakai ilmu, nggak mungkin. Nggak bisa. Bapak mau ngapain? Ilmunya nggak ada. Orang baca Quran ada ilmunya nggak? Kalau nggak ada ilmunya, nggak bisa baca Quran. Orang sholat nggak punya ilmunya gimana? Nggak bisa. Semua. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Tidak bisa amal itu dilakukan tanpa ada ilmunya. Pendukung amal, ilmu. Mau apa aja? Ilmu dunia pun nggak bisa. Ilmu dunia nih. Bapak kerjaan dunia tanpa ilmu bisa? Bapak yang lihat itu, yang suka tukang itu, adukan gini, tatang. Diapain tuh, Pak? Kalau adukan diapain? Iya, dia poplak, kamprot, itu loh. Kelihatan kan gampang tuh, kelihatannya. Coba nggak ada ilmunya, kalau nggak jatuh, gampang. Coba ngelempar jatuh lagi. Gak bisa. Nukang pun pakai ilmu, apalagi mau bikin lemari, semua pakai ilmu. Mau masak pakai ilmu, apalagi urusan ibadah.
Maka dikatakan tidak bisa amal tanpa ada ilmunya. Sebelum amal, persiapkan ilmu biar nggak salah amalnya. Jelas nggak ini? Ilmu tanpa amal junun, amal tanpa ilmu la yakun, nggak bisa, nggak terjadi itu amal. Artinya sia-sia amal kita, nggak akan terjadi itu amal sia-sia. Ini penting pada sini nih sekarang nih. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu, alladzi, yang la yub'iduka, tidak dapat menjauhkan dirimu, al-yawm, hari ini di dunia. Apabila kamu memiliki ilmu, dan ilmu yang kamu miliki tidak dapat menjauhkan dirimu di dunia ini anil ma'asi, dari segala maksiat. Kalau kita punya ilmu tidak bisa menarik kita dari perbuatan maksiat, wala yahmiluka, dan tidak dapat mengantarkanmu, tidak dapat membawamu ala taati, atas perbuatan taat. Ini penting nih. Ilmunya ada tapi maksiat jalan terus. Ilmu ada tapi uang haram jalan terus, nggak takut sama Allah. Wabil khusus hari-hari ini, di mana orang tebar kebaikan, tetapi ada maksud di balik kebaikannya, memberikan sesuatu, berharap sesuatu. Ada. Hari ini lagi musim nih, orang-orang lagi menawarkan kebaikan-kebaikan ke masjid, ke musola, ke ustad, ke jamaah, ngasih fulus, berharap dipilih. Awas, masuk ke kategori ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa mau cuman hanya 100.000 yang mengantarkanmu pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tahan ausnya dunia, tahan beratnya dunia, walaupun Anda butuh. Katakan tidak untuk mengantarkanmu pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jangan haus, cuma 100, 200, 300. Kata dia, Ustaz bisa ngomong begitu, tapi saya betul-betul butuh. Saya bilang memang haus. Tahan. Nggak sampai mati kamu kalau nggak ambil, insya Allah. Kira-kira nggak akan mati kamu. Ya, kecuali betul-betul kalau nggak ambil mati, darurat. Kalau nggak ambil mati, itu sudah kelas darurat. Tapi kan nggak ada sampai situ. Kalaupun nggak ambil nggak apa-apa, nggak sampai akan mati, kecuali mati. Mohon maaf, daging babi pun dibolehkan kalau dalam kondisi darurat. Kalau nggak makan mati, dan itu pun makan sekedarnya, cuman hanya mengganjal agar tidak mati. Bukan makan pesta, kemudian di sop, kemudian di sate. Lah, nggak begitu. Hari ini kan mudah-mudahan nggak ada yang begitu, nggak sampai. Kalau nggak ambil mati, nggak ada. Tapi memang kita sifat tamak manusia itulah. Ambil sini, dikasih sana, ambil A, B, Z, semua ambil. Loh, dikasih, dalilnya dikasih kok. Tapi kan dia ada fotonya. Tuh, amplopnya diambil kata guru. Orangnya jangan, nggak bisa. Ya kan, berharap dia memberi dan berharap dia dipilih. Padahal kata Allah, wala tamnun tastakfir. Jangan Anda memberi dan berharap dapat yang banyak. Wala tamnun tastakfir. Jangan Anda memberi dan Anda berharap mendapatkan banyak. Nggak boleh.
memberi dan berharap. Berharap hanya kepada Allah, maka diajarkan ikhlas. Jangan kayak si Mamat, melihat si Ali ngantarkan singkong sama Pak Ustadz, habis panen. Ikhlas, nggak ada motif apa-apa. Si Ali ngantar, Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Apeli singkong Pak Ustadz, habis panen. Masya Allah Ali, murni pengen ngasih Pak Ustadz. Jazakallah khair Ali, Masya Allah, Allah yang balas kebaikan ente Ali. Umi, Ali bawa singkong Umi, punya apa Umi? Ada ayam Mbah, kasih Ali ayam. Masya Allah, bawa singkong dapat ayam jago. Pulang di jalan ketemu Mamat. Dari mana ente Li? Dari Bapak Ustadz. Itu dari mana ayam? Masya Allah, Anda dikasih Pak Ustadz, Anda bawain singkong. Inti bawa singkong dapat ayam. Pulang ke rumah bawa duit beli doren montong. Yang sekilo berapa doren montong? 70 Pak kata Pak Guru. Ini yang 5 kilo Pak Guru, 350.000 dia beli. Mamat Ali aja bawa singkong dapat ayam. Insya Allah dapat kambing nih. Anda bawa duren yang 5 kilo. Masya Allah, begitu orang kami. Waalaikumsalam Ustaz, ahlan Mamat. Apa itu Mat? Doren montong Ustaz, ajib. Ini ada yang beli super Ustaz. Masya Allah, itu repot-repot. Enggak Ustaz, biasa. Si Mamat bawa duren montong Masya Allah. Berat-berat dibawa biasa ada rezeki. Punya apa Nggak punya apa-apa Abi, ada singkong itu. Udah kasih Mamat. Allah, cuma punya singkong. Iya. Pulang Ustaz nggak punya apa-apa, punya singkong. Ya Allah Pak Ustaz, rugi lah. Karena si Muhammad memberi untuk berharap, si Ali memberi karena Allah. Udah Allah katakan, wa manfaqtum fa wa yukhlifu. Anda memberi, Allah yang mengganti. Ganti yang di luar nalar, ganti yang tidak Anda pikirkan, tidak akan pernah pikirkan, akan Allah ganti jauh banget. Di dunia sudah diganti, apalagi di akhirat. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang penting nih. Ini kita catat penting. Ilmu yang kita punya, kalau tidak bisa menjauhkan kita dari maksiat, ilmu yang kita punya kalau tidak bisa membawa kita kepada ketaatan, kok ilmunya banyak, ibadahnya malas. Ilmunya pintar, oh Masya Allah, sekolahnya sampai luar negeri. S-nya udah habis, udah mentok. Kalau udah es kosrok, es serut, udah punya semua itu. Es Milo, udah punya semua dia tuh. S-nya sampai ke luar negeri bawa es. Tapi nggak pernah kelihatan ke masjid musola. Masya Allah, nggak pernah, wala di kantor, wala di sini. Kira-kira ada nggak orang begitu? Esnya banyak tapi nggak pernah bawa ke masjid? Ada? Ada nggak manusia begitu? Ilmunya luar biasa, tapi tidak bisa membawa ilmunya kepada Allah. Ilmunya luar biasa, tapi tidak bisa menahan dia dengan maksiat. Maksiatnya enteng, tapi berat untuk taat. Awas, kalau Anda punya ilmu, lihat dikatakan ilmumu tidak bisa membawa kamu kepada kebaikan-kebaikan. Awas, kalau Anda punya ilmu tapi tidak bisa tahan dengan segala maksiat dengan ilmumu. Lan itu lihat jawabannya. Lan tidak akan. Lan itu lan. Maka dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan pernah dapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah sebelum Anda memberikan apa yang Anda cinta, kata Allah. Sebelum Anda memberi dengan apa yang Anda cinta hari ini. Berat kan? Memberi yang dicinta, memberi yang disayang. Apa itu seringnya? Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau memberi, bahkan anak sekalipun diberikan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala kalau Allah yang meminta. Kalau kita bukan anak dipinta, fulus yang kita punya. Dilihat, wah, Ustadz lagi nih.
Tapi insya Allah saya sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai akhir tidak akan pernah minta ke Bapak kecuali untuk kemaslahatan umat. Untuk diri saya, naudzubillah, saya tidak akan pernah meminta untuk diri saya. Ya. Tapi kalau untuk umat saya tidak akan malu untuk meminta. Dan ketahuilah kalau ada orang datang meminta kepadamu untuk agama, maka dia telah mengajak kamu kepada kebaikan. Itu kata guru saya, tender datang kepadamu. Apabila ada orang menawarkan kebaikan untuk agama, maka adalah tender untukmu. Mau diambil keberuntungan, tidak diambil kerugian untuk dirimu. Lihat dikatakan, lan tidak akan pernah, lan yub'idaka gadan, tidak akan bisa gadan nanti di akhirat, tidak akan bisa menjauhkanmu an-nari jahannam, dari api neraka jahannam. Jelas nggak kata-katanya? Kalau ilmumu hari ini yang kamu punya tidak dapat menjauhkanmu dari maksiat, kalau ilmumu yang kamu punya tidak dapat mengantarkanmu pada kebaikan-kebaikan, maka dipastikan ilmu yang kamu punya nanti di akhirat tidak akan pernah bisa menjauhkan dirimu dengan neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kok berat? Ilmunya ada, Quran nggak pernah dibaca. Ilmunya ada, nggak pernah baca Quran. Ilmunya ada, nggak pernah zikir mengingat Allah. Awas, kalau ilmu yang Anda punya banyak dan tidak bisa mengantarkan taat kepada ketaatan, kata lan, tidak akan pernah nanti di akhirat nanti akan menjauhkan ilmumu dengan neraka. Akan malah sebaliknya, ilmu yang kamu miliki akan menghujatmu dan akan mendorongmu ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Mau lanjut apa mau ditanya? Ada yang nggak paham boleh ditanya. Lanjut, kalau jelas ditanya. Nggak jelas ditanya, jelas lanjut. Mungkin ini Ustaz, ya. lebih luas tentang maksiat. Apa itu maksiat? Apa itu maksiat? Semua perbuatan yang Allah larang, semua perbuatan yang dapat mengantarkanmu, semua perbuatan yang dapat mengantarkanmu pada murkanya Allah, itulah maksiat. Apa aja? Semua perbuatan yang Allah larang, itulah maksiat. Apanya? Ada maksiat kecil, ada maksiat besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa itu maksiat? Apa itu dosa? Yang di dalamnya dosa. Apa itu dosa? Kata Rasulullah SAW, dosa adalah sesuatu yang apabila kamu lakukan, maka tidak ada ketenangan dalam hatimu. Apa ya? Mencuri dilarang atau tidak sama Allah? Bagian maksiat. Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, boleh nggak durhaka sama orang tua? Nggak boleh Ustaz, bagian daripada maksiat. Jangankan Anda durhaka, berkata saja tidak boleh. Fala takul lahuma uff, jangan berkata kepada orang tuamu apalagi lebih daripada itu. Itu pun bagian maksiat kita kepada Allah. Anda tidak mau menjalankan salat yang Allah wajibkan, itu pun maksiat. Puasa Ramadan yang Allah suruh, Anda tidak pernah menjalankannya, itu pun bagian maksiat. Allah katakan jangan pernah ambil yang bukan milikmu, Anda ambil, itu pun bagian maksiat. Begitu banyak. Jadi maksiat itu semua perkara yang Allah larang untuk diperbuat, dan semua perkara yang mendatangkan murkanya Allah, semuanya adalah maksiat. Allah larang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi, tapi dia makan. Itu pun bagian maksiat. Jelas ini. Semua perbuatan yang mendatangkan murka Allah, semua perbuatan yang dilarang oleh Allah, itulah bagian daripada maksiat. Maksiat satu yang jamaknya disebut dengan ma'asi. Orang yang disebut dengan asi. Orang yang disebut asi, pelaku maksiat namanya asi. Wah,
Bahaya asi itu. Asi itu artinya apa? Pelaku maksiat, asi. Nah, kata asi, ain. Ada orang nggak namanya Saka? Ada orang nama Saka nggak? Ada. Apa Saka? Tapi sambung Haji Saka. Haji baru Pak. Haji Saka. Haji, enggak Sakanya aja. Sambungan dua kata. Iya, Haji beda kan? Haji, Saka. Saka itu apa? Saka itu mengeluh. Saka. Kalau Saka itu mengeluh, Saka. Saka, Saki, mengeluh. Saya ada orang khitanan, anaknya kembar, namanya siapa namanya Pak? Saka, Saki. Kok dua-duanya ngeluh Pak? Kenapa nih Pak? Saya lihat tulisannya S-A-K-H-A. Dibaca Saka sama dia. Saya bilang itu bukan Saka, itu namanya Saho. Kalau Saho itu bagus, anak yang dermawan, namanya Saho. S-A-K-H, Saho, jangan dibaca Saka. Kalau Saka mengeluh, tapi kalau dibaca Saho, dermawan. Dermawan, Masya Allah. Mungkin itu saya bilang Pak, bukannya Saka tapi Saho. Anak bapak udah bagus sebab belakangnya Saka Rahman. Masya Allah, Saka Rahman, pemberi seperti Ar-Rahman, Allah pemberi, maha pemberi. Oh cakep. Disebut Saho. Yang satu Sakhi, sama Sakhi, orang yang dermawan. Saho perbuatan yang dermawan, Sakhi orang yang dermawan. Dua-duanya bagus. Salah baca, salah mata itu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Niatnya bagus, salah baca. Itu Pak. Begitu Pak Guru. Itu disebut dengan maksiat. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Dari sisi gambaran tadi Pak Ustaz, Iya. bahwa ilmu dan amal itu bagaikan dua sisi mata uang. Ya, Apabila salah satunya tidak ada maka tidak. nggak berlaku ya. Nah, itu ya. Oleh sebab itu dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu tentu sangat berpengaruh sekali jiwa, karena jiwa inilah yang mendorong agar supaya ini bagus, ini tidak. Jiwa ini tentu campur tangan setan di dalamnya, karena setanlah adalah musuh utama bagi manusia untuk bisa bagaimana bisa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan itu. Ya. Oleh sebab itu saya inginkan bagaimana Pak Ustaz agar supaya kita tidak terhindar dari hal-hal gangguan setan di dalam menjalankan ini, agar tim kita bisa berjalan dengan amal. Kira-kira bagaimana Ustaz kita bisa mencegah agar supaya pengaruh penulisan itu dalam diri kita teratasi dengan baik sehingga tujuan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Terima kasih. Iya. Makanya Pak, di baris di lembaran keempat sebelum hari ini itu Bapak boleh lihat di baris ketiga, di baris keempat, lembaran keempat, baris keempat. Kata Imam Ghazali, inni ra'aitu fi Injil, baris keempat, lembaran keempat. Aku melihat dalam kitab Injil Isa alaihi salatu wassalam, yang dimana Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, qal min saati, empat dari belakang, tadi kan tiga dari belakang, sekarang empat dari belakang. Min saati, dari mulai saat, ketemu belum? Lembaran keempat tadi kan tiga tuh, balik lagi. Halaman 17 baris keempat. Kalau tadi baris lembaran ketiga, tarik lagi ke depan, jadi lembaran keempat dari belakang.
Kalau halaman 17. Baris keempat dari bawah. Ketemu? Di situ ada kan min saati. Min saati. Dari saat an yudha. Saat diletakkan siapa? Al-mayyit. Orang yang sudah meninggal disebut dengan mayit. Sudah nggak pakai namanya. Yang dulu Pak Direktur namanya sudah diganti mayit. Yang dulu rumahnya di kamar yang ber-AC hari ini sudah dikeluarkan ketika namanya sudah mayit, ditaruh di depan ruang tamu. Nggak boleh sudah di kamar yang bagus itu nggak boleh. Udah nggak ada apa-apa lagi, mayit. Disebut almarhum. Yang dulu AC banyak sekarang ganti almarhum. Almarhum ketika saat manusia diletakkan mayit alal apa itu bacanya? Alal kasrah fathah. Itu kasrah atau fathah jimnya. Apa itu jenazah? Keranda. Ketika seorang mayit dimasukkan dalam keranda, kurung batang kalau kata orang Betawi. Ila an yudha ala syafiril qabri, sampai diletakkan ke mana? Ke liang kubur. Yas'alullahu bi'azamati, maka Allah bertanya dengan keagungannya. Arba'ina su'alan, dari dia ada 4 soal yang ditanya. Awaluha, yang pertama yaqul abdi, wahai hambaku, taharta, engkau bersihkan mandharal khalqi, engkau hanya sibuk wahai hamba waktu di dunia, engkau perhias, engkau percantik, engkau terus rapikan dirimu, tapi cuman yang mandhar khalqi, yang cuma dilihat oleh manusia, casingnya dilihat bersihkan, ke salon, glowing, pakai apa tuh? Pakai krim, pakai sunblock, apa saya nggak paham. Mukanya ada 1000 warna. Mukanya ada 1000 warna. Alisnya dibikin kayak bulan sabit. Hidungnya kok yang dulu waktu kenal, ini teman saya Pak Ijo, kok sekarang mancung. Saya dulu tak kenal dia, kok sekelas duduk sama saya, pesek. Kenapa bisa mancung hari ini? Oh, pulang dari Amerika, dioperasi. Korea, oh kata beliau Korea, salah, maaf, karir Korea. Udah ada kulitnya kayak kulit Korea. Anda setiap hari sibuk cuma ngurusin itu, Pak. Sinin bertahun-tahun dari hidupmu sampai hari ini cuma sibuk itu. Fitness, nge-gym. Saya dari rumah ke musola pakai singlet biar kelihatan. Suspek. Ketemu Pak Ustadz ditahan nafas, nggak buncit. Selesai. Cuman itu Pak yang siap sibuk. Wa mataharta mandhari. Tapi kamu tidak pernah bersihkan isi dalammu. Kamu tidak pernah bersihkan hatimu, yang akan mengajak kepada kedamaian, yang terus mengantarkan membisikkan, ayo bangun, bangun. Kenapa? Karena hari-harimu cuma sibuk dengan pekerjaanmu. Tidak pernah kamu duduk membaca Al-Quran yang membuat hatimu menjadi bersih, yang membuat hatimu menjadi tenang, yang bisa kamu taklukkan nafsumu yang akan terus menyuruh kepada kamu kejelekan. Kamu tidak pernah pikirkan itu. Kamu tidak pernah hadir di kajian yang akan melembutkan hatimu, yang akan memadamkan nafsumu. Di tempat-tempat inilah yang membuat akan kita, ya Allah, iya, mau kemana lagi kita kalau setelah hidup ini, kecuali akan mati. Tempat-tempat inilah yang membuat hati kita yang gersang menjadi kembali bersemai. Dengan apa? Dengan siraman Al-Quran, dengan siraman hadis Nabi Muhammad, dengan siraman pembelajaran yang Masya Allah, oh iya Allah, iya. Nanti kita suatu saat akan dibawa mahmul, Anda akan digotong suatu saat, siapapun Anda. Nafsu jadi lemas lagi. Kalau enggak Pak, liar terus Pak. Sudah mereka dikatakan innan nafsa la ammaratum. Nafsu itu akan selalu menyuruhmu pada perbuatan jelek. Maka kendalikan nafsumu.
tundukkan nafsumu. Nanti ada sini. Dengan apa? Selalu hadir di kajian yang akan melembutkan hatimu. Baca ayat-ayat sucimu akan melembutkan hatimu. Baca asma-asma Allah yang baik yang akan terus mendinginkan hatimu yang panas. Terus duduk banyak-banyak la ilaha illallah. Luangkan waktumu untuk tadabbur. Di saat keningan sepi untuk muhasabah. Mau kemana setelah hari ini? Akan berjalan kemana setelah hari ini? Apa yang kamu bawa setelah hari ini yang kamu punya? Adakah orang-orang kaya yang Anda kenal, yang pernah lihat, yang dia bawa kekayaannya sampai ke alam kubur? Tidak ada. Tidak ada yang dibawa kecuali amal solehnya. Pak, dengan itu insya Allah hati kita akan lembut. Dengan seperti inilah insya Allah nafsu-nafsu kita akan terkendalikan, tidak liar. Tapi kita kalau sudah duduk dengan teman kerja yang terus karir dan karir, lihat tetangga yang terus bangun dan bangun, terus lihat tetangga membeli dan beli, makin jadi kita, makin liar nafsu kita, makin sulit akan terkendali kita. Begitu ya Pak. Tidak ada yang bisa mendinginkan kita kecuali kalimat-kalimat Allah yang maha dingin. Tidak ada yang bisa mengendalikan nafsu kita kecuali kita untuk duduk di majelis ilmu yang insya Allah akan bisa mengendalikan nafsu kita setelah mendengarkan nasihat-nasihat. Itu pun bagian usaha kita, ikhtiar kita. Untuk apa? Untuk tidak bisa mengikuti nafsu kita yang akan terus mengajak kepada kejelekan insya Allah. Begitu ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengalahkan nafsu kita. Amin. Kalau tidak, lihat saja nanti. Ketika ada sesuatu yang dipinta dari yang kita sayang, kalau nafsu kita tidak akan pernah memberi Pak. Kalau kita terus akan ditundukkan nafsu ketika saat kita disuruh bangun, kita tidak akan bangun Pak. Karena berat untuk bangun itu, nggak gampang untuk bangun. Ketika saat kita dalam keadaan letih, capek, dalam enak-enak ketidur suruh bangun, nggak akan, kita akan bangun. Kalau nafsu akan mengalahkan kita, lawan. Dari mana kita bisa melawan? Dengan lembutnya hati kita. Dari mana bisa lembutnya hati? Oh, dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, dengan hadir dari satu majelis ke majelis. Banyak guru-guru yang mengingatkan kita, sehingga kita insya Allah bisa mengendalikan nafsu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu. Ada lagi? Jelas ya? Nah, jadi apa? Kata pertama kali kita nanti ditanya oleh, wahai hamba, kenapa kamu sibuk dulu di dunia bertahun-tahun hanya membersihkan yang dilihat oleh orang pandangan, dan kamu lupa untuk membersihkan hati yang dimana itulah yang sering dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu yawmin yanzur fi qalbik wa kullu yawmin yanzur fi qalbika, sementara Allah setiap hari melihat hatimu dan berkata, matas tali ghairi. Kenapa kamu berbuat bukan karena untuk aku, kata Allah. Kenapa? Setiap hari kita cuma sibuk badan kita, casing kita, tapi gak pernah bersihkan hati kita. Sehingga kita ingin dilihat orang terus. Tidak ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, kenapa kamu berbuat bukan untuk aku, kata Allah. Wa anta mahfufun bi khairi. Sementara semua nikmat aku yang beri, kata Allah. Kenapa aku yang beri dan kamu tidak ingin dipandang aku? Kenapa aku yang memberi, kamu ingin dipandang oleh dia, manusia? Amma anta falsam la tasma. Kamu tuli, tidak mau mendengar. Begitu. Kalau cuma kita berbuat untuk manusia terus sibuk, kita katakan anta tuli dan tidak mau mendengar suara-suara Tuhan yang indah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu ya. Jadi kesimpulan taklim pada hari ini, yuk kita yang punya ilmu sedikit, semoga ilmu kita yang sedikit dapat menjauhkan kita dari maksiat. Ilmu kita yang sedikit, semoga ilmu yang tadi dapat menjauhkan kita dari semua perbuatan dosa. Semoga ilmu yang kita punya sedikit bisa mengantarkan kepada perbuatan amal-amal saleh agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu yang sedikit yang bisa mengantarkan perbuatan baik. Insyaallah ilmu itulah yang akan menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sedikit yang kita amalkan insyaallah ilmu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqna ilman nafi'a
Allah marzuqna ilman nafi'a. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan sampai aku punya ilmu tapi tidak manfaat. Itu doanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.